tadi ada sekian terawangan, tapi yang saya khawatirkan saat ini lebih urgent adalah soal bencana alam. Hati-hati semuanya, karena jangan dianggap sepele. Dan ujungnya saya minum dulu sebentar, karena saya juga haus. Ini saya sudah sebutkan. Saya kasih pertanyaan, silahkan ada pertanyaan apa yang mau disebutkan Ya, dan bisa spesifik. rekan-rekan media, yuk 10 yang pertama. Total penerawangan sendiri berapa banyak untuk hari ini? Apa? Total penerawangannya berapa banyak untuk hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih kurang. Lebih banyak tahun lalu ya? Beda. Tahun lalu 15, cuman ini 19. penjabarannya mau tak tambah lagi. Ayo, tadi kan Mbak Yu sebut salah satu ada artis yang rasanya kebal gitu. Ya, Tapi pada akhirnya, kamu tahu orangnya itu. apakah bukan dengan salah satu tokoh agama, tapi yang dikatakan Lain lagi kasusnya. Oke, iya. Ini Dia kasus menyepelekan orang, ternyata orang itu punya power sendiri. pemukulan kah? Ya, Pemukulan kah katanya? tidak hanya pemukulan, tapi ada konflik juga, konflik yang memanas dan ada fisik yang berjalan di situ. Jadi akan lebih di luar perkiraan dan itu akan jadi heboh dan dia bisa masuk. Orang yang dipandang dia rendah, orang yang dianggap dia tidak ada levelnya, justru yang bikin dia mengirim dia ke sel dan akan membongkar siapa jati dirinya dan siapa orang di belakang itu semuanya. Kamu lebih paham kok di situ. Oke, baik untuk G. A. Apakah ini video? Apakah ini juga berujung di hukum? Kemarin saya sempat ada di media, saya ceritakan juga di NB Entertainment juga ada bahwa kasus ini begitu meledak, saya kan langsung bilang bahwa ini akan langsung ke ranah kepolisian dan ini akan jadi konflik. Ini masih tarik ulur soal laki-laki siapa. Nanti juga akan kebongkar juga karena di luar perkiraan juga bahwa itu, tapi udah berkeluarga jelas laki-laki itu dan dia akan banyak panggilan ke kepolisian soal kasus ini yang inisial G tadi. Berakhirnya memang akan ada masuk tapi tidak lama, tapi ada pertanggungjawaban sendiri dan memang bisa damai baik-baik, tapi merasakan dinginnya penjara sebentar ada. Oke, sanksi sosial pasti ada. Pasti beban. Untuk karirnya sendiri apakah akan mundur? Udah dia masih punya rezeki, masih punya hoki, masih punya hal yang bisa diunggulkan walaupun tidak seperti kemarin, tapi dia masih punya kans, punya jalan untuk bisa berdiri walaupun dengan menuntut bagaimana dia punya beban mental sendiri dengan kasusnya. Pasangannya masih tetap setia. Gimana? Pasangannya masih tetap setia. Udah bubar. Ya, Mas. Saya ada 2 poin sebenarnya yang saya tanyakan. Pertama, dari tadi saya mendengar terawangan Mbak Yu, kayaknya negeri ini masih dalam kondisi yang morat-marit. Iya betul. Apakah ada pertama nih, apakah ada titik cerah nggak di 2021 nanti yang bisa membuat bangsa negara ini ada sedikit ketenangan, happy gitu loh menghadapi 2021? Kalau katakan titik terang ada bertahan, tidak bisa langsung full. Tetapi di sini kita tuh mengumpulkan nol pecah jadi satu bentuk nol untuk biar lebih terbentuk dan bisa tinggi. Karena setelah pergantian jabatan presiden nanti itu bisa mengangkat negeri kita dan akan banyak terungkap kasus korupsi yang lebih hebat lagi, lebih besar lagi dan KKN itu akan terungkap juga. Tapi kita nggak usah takut dengan kondisi apapun itu karena hidup mati manusia sudah ada yang ngatur semua. Kita bisa berusaha, tapi di negara kita masih bisa makan walaupun kita tidak merdeka di negara sendiri, tapi setidaknya kita sebagai anak bangsa kita bisa buktikan bahwa kita bisa percaya pimpinan berikutnya bisa membantu kita lebih baik lagi. Ataupun walaupun sekarang kondisi seperti ini, semoga kita mendapatkan haknya sebagai warga yang baik dan adil semuanya. Yang kedua, Mbak Yu, kan kemarin lagi rame-rame soal ada pertikaian antara ormas dengan pemerintah. Ini memicu juga nggak akan ke 2021 akan berlanjut? Sebenarnya kalau kasus seperti itu udah diambil tiap kesempatan atau waktu ada ya. Kita ribut dengan soal ormas maupun agama ya. Tapi kan kita tuh kadang masih ada sistem kayak apa? Kita tuh mungkin dari sedini mungkin
harus ada di budaya, kan ada budaya malu, budaya tanggung jawab, dan budaya yang tahu diri. Di saat kita mengeluhkan salah satu orang, sedangkan orang itu belum tentu dan belum tidak semestinya di orang seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu fanatik dengan satu hal, ikut-ikutan jadinya akan runyam. Dan itu budaya malu, bisa kenapa saya bilang itu budaya malu, makan uang negara, makan uang rakyat, terus ditanamkan sedini mungkin. Karena kita mungkin pendidikannya kita mungkin kurang aman, merasa kurang malu, kurang percaya diri, tadi kurang ditanamkan. Karena kadang-kadang kita tuh udah tahu nggak mampu, nggak tahu kita itu salah, tetap dilakukan dan tetap duduk di kursi dengan percaya dirinya, pada masih banyak orang yang bisa diunggulkan di situ. Dan ditanamkan juga budaya tanggung jawab. Kita tuh kadang-kadang udah punya pegangan uang, begitu ada masalah dilepas masalahnya, kitanya aman, dianya pergi. Itu banyak konflik seperti itu seakan cuci tangan. Dan korupsi itu akan tetap merajalela, tapi korupsi berjamaah memang di 2020 ini yang banyak. Ada terawangan sosok pemimpin negara di 2024? Ada, dan Seperti apa kira-kira? sekarang ada di jabatan pemerintah sekarang juga ada kok sosok itu kok. Sudah ada berarti? Sudah ada. Ada di deretan kabinet sekarang tuh ada. Dan dia memang akan jadi presiden tahun nanti, tahun Jokowi. Ada lagi? Menarik Mbak Yu, soal G kembali nih. Ya, Mbak Yu kan menerang di 2021 ya. Artinya sosok G ini sendiri tertahannya di 2021 atau Iya. 2020 ini pun kan kasusnya akan bergulir terus. Dan memang ada pada pedangnya, nanti tetap ada kepolisian tetap akan minta pertanggungjawaban, tetap ada, dan agak perlu proses lama. tertahannya di Kepolisian enggak ditahannya nanti di 2021 ini, 2020 ini sudah ada hal semacam itu, sudah ada pertanggungjawaban, cuma perlu proses dan tidak selesai di 2020, akan melambat di awal tahun. Bayu, sedikit masih ada yang menarik dengan sosok Luna Maya. Masih akan sama seperti kemarin atau Sebenarnya seperti ini kan terawangan saya di 2000 di beberapa media ataupun di beberapa televisi waktu saya syuting. Kan namanya tahun ini bisa nikah loh, Mas saya bilang. Sebenarnya bisa nikah, tapi mungkin banyak pertimbangan kalau dia menikah di tahun ini. Tapi sebenarnya dia sudah menentukan orang yang tepat bisa namanya, cuman dari laki-laki kandidat kemarin yang dipegang memang ada kecenderungan dia yang bukan yang negeri sebelah ini, tapi dia memang sedang proses bagaimana dia mengambil keputusan. Kan dia sangat perhitungan dan sangat banyak hal yang dipertimbangkan menyangkut masa pribadinya dan masa lalunya. Jadi dia sangat sangat teliti sekali dan tidak mau gegabah lagi dan takut keliru seperti itu. 2021 menjadi tahun yang menikah para artis. Apakah Belum tentu juga, karena baru menikah tahun ini, tahun depan juga yang cerai juga banyak juga gitu loh. Karena seperti Ayu Ting Ting pun sebenarnya udah siap, tapi juga garis Ayu Ting Ting menikah agak setahun 2 tahun, tapi satu bubar juga. Garisnya memang seperti itu. untuk yang sebelum ini Mbak Yu? Siapa? Lesti sama Bilar. Oh lah. Masih dengan settingannya atau menikahkah? Dari pertama dua artis itu timbul di beri acara perkawinan mereka, di mana sahabatnya itu, mantannya mereka, itu udah ada gimmick dan settingan. Karena momennya tepat di saat mereka diangkat dengan ceritanya masing-masing yang hampir sama, bergulirnya rezeki luar biasa buat mereka dan seakan itu pasangannya luar biasa. Tapi memang semuanya adalah settingan dan membawa satu sama lain, membawa impactnya satu sama lain, membawa keuntungan, dan yang untung segini yang paling banyak adalah Bilarnya. Lesti sudah punya nama, tapi ada Bilarnya masuk ke situ dan sangat jadi dulu selamat yang luar biasa, jadi pemuda yang didam-damkan, tapi itu memang settingan. Begitu nanti udah waktunya selesai, ya udah nggak ada bekasnya lagi.